warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Grogol 1 tercinta. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang visi misi sekolah SD Grogol 1 ini. Kami sebagai kepala sekolah membuat SK atau surat keputusan tentang pembentukan yang namanya komunitas belajar Grogol 1. Dari SK yang sudah saya sampaikan tertulis bagaimana kinerja, bagaimana pekerjaan yang akan dilakukan sebagai komunitas belajar di sekolah kita ini. Visi kita yaitu unggul dalam prestasi, terampil di bidang pengetahuan dan teknologi, dan berwawasan lingkungan, serta menjadi warga sekolah yang berperilaku hidup bersih dan sehat berdasarkan iman dan takwa. Dari yang saya sampaikan itu, saya buat menjadi 4 pemenggalan atau bagian-bagian. Yang pertama, visi ini adalah unggul dalam prestasi. Unggul dalam prestasi adalah mempunyai makna tentang bagaimana menekankan pentingnya pencapaian yang optimal dalam berbagai bidang. Jadi tidak hanya bidang akademis, tetapi juga melalui bidang olahraga, seni, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Program kompetisi internal dan eksternal itu mengadakan lomba olimpiade, ada pameran karya, ada turnamen antara kelas atau sekolah. Semuanya itu untuk mendorong semangat kompetisi sehat. Yang kedua, terampil di bidang pengetahuan dan teknologi. Mempunyai makna bagaimana membentuk siswa yang tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis atau teori saja, tetapi juga tentang keterampilan yang praktis, terutama dalam penggunaan teknologi modern. Dan bagaimana penerapannya? Sekolah tentang pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran. Sekolah sudah menyediakan yang namanya fasilitas laboratorium komputer. Terus juga ada pelatihan IT guru. Begitu pula ada kegiatan yaitu platform belajar digital. Yang berikutnya, yang ketiga, yaitu tentang berwawasan lingkungan. Dari visi bagaimana kita mendorong tentang kesadaran dan tindakan nyata terhadap pelestarian lingkungan. Siswa diajarkan untuk senantiasa menghargai alam, memahami dampak aktivitas manusia terhadap bumi. Dan penerapannya bagaimana? Penerapan di sini adalah misalnya program penghijauan. Di sini ada kerja bakti, juga ada yang namanya daur ulang sampah untuk didaur ulang menjadi bahan yang berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Sedangkan yang terakhir, yang keempat, yaitu menjadi warga sekolah yang berperilaku hidup bersih dan sehat berdasarkan iman dan takwa. Ini mempunyai makna bahwa menegaskan pentingnya pembentukan karakter yang kuat, yang mana menggabungkan kehidupan yang sehat secara fisik dengan nilai-nilai spiritual. Itulah bagian-bagian penjelasan tentang visi SD Grogol 1 yang saya rangkum, saya bagi menjadi 4 bagian. Nah, untuk itu Bapak Ibu, selanjutnya kita akan melihat tentang misi SD Grogol 1. Yang pertama, bagaimana sekolah kita ini melaksanakan tentang pembelajaran pakem. Pembelajaran pakem ini terbukti adanya kegiatan kokurikuler. Begitu pula juga ada kegiatan tentang bagaimana beternak ayam langsung kepada pemilik kandang ayam, mengadakan wawancara. Yang berikutnya ada pembelajaran bermain peran. Itu bagian dari misi yang ada di SD Grogol 1. Yang berikutnya, misi yang ada di SD Grogol 1 yaitu melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat, minat, dan keterampilan. Nah, ini kegiatan rutinitas yaitu tentang kepramukaan. Juga ada mengadakan kegiatan ekstrakurikuler tentang kesenian. Begitu pula ada ekstrakurikuler komputer. Yang terakhir, ekstrakurikuler seni tari. Untuk yang berikutnya, yaitu misi yang berikutnya melaksanakan pembiasaan hidup bersih dan sehat, yang mana hari Jumat ada yang namanya Jumat bersih, juga ada Jumat bermayur. Untuk misi yang berikutnya, yaitu meningkatkan mutu pendidikan agama, ada pembiasaan sholat berjamaah. Begitu pula juga ada istilah Jumat Tadarus
Begitu pula ada Jumat kerohanian. Yang berikutnya, misi berikutnya adalah peduli pada kelestarian lingkungan. Bagaimana anak-anak diajak bertanam cabai, terus kerja bakti dan peduli terhadap kelestarian lingkungan. Yang berikutnya yaitu meningkatkan pembelajaran kewirausahaan. Ini ada marketing ya. Ini anak-anak langsung bukan cuma teori tapi langsung praktek bagaimana cara pembuatannya. Nah, yang berikutnya ini ada kunjungan edukasi peternak ayam ya. Yang berikutnya yaitu meningkatkan kemampuan pemanfaatan iptek dan digitalisasi. Nah, ini di sini bukan cuma anak-anak tetapi dari Bapak Ibu guru juga mengikuti kegiatan ini untuk bagaimana meningkatkan kemampuannya. Pembelajaran komputer ini adalah bagian dari implementasi misi SD Grogol 1. Yang berikutnya Bapak Ibu, misi yang berikutnya pembiasaan sopan santun dan tata krama sesuai budaya daerah. SD Grogol 1 setiap pagi sebelum anak datang, bagi yang piket itu sudah menyambut kedatangan anak. Ya, pembiasaan bagaimana mereka disambut dengan senyum, dengan salam dan sapa. Yang berikutnya yaitu tentang bagaimana sebelum melaksanakan kegiatan apapun, terutama di dalam kelas, Bapak Ibu guru mengajarkan kepada anak-anak berdoa dulu. Begitu pula kegiatan pembiasaan sebelum masuk kelas. Anak-anak baris, Bapak Ibu guru berada di dalam pintu untuk menyambut mereka, mempersilahkan masuk ke dalam. Inilah komisi yang ada di SD Grogol 1. Untuk itu Bapak Ibu silakan menyampaikan pendapat, pertanyaan tentang visi misi yang ada di SD Grogol 1 tercinta ini. Monggo kalau ada yang tanya silakan. Ya, terima kasih Pak Pri atas waktu yang sudah diberikan. Dari pemaparan yang sudah Bapak sampaikan tadi, ada yang ingin saya tanyakan, yaitu bagaimana cara sekolah mewujudkan visi tersebut. Terima kasih Bu Rizka, pertanyaannya yang sangat luar biasa sekali. Bahwa sekolah itu mewujudkan visi ini melalui berbagai program seperti meningkatkan kualitas pembelajaran, menerapkan teknologi dalam pendidikan, yaitu mengadakan peduli lingkungan serta membiasakan pola hidup sehat dan bersih di lingkungan sekolah. Nah, dari sinilah Bu Rizka, bagaimana dalam visi yang sudah kami sampaikan tadi sudah mewujudkan berbagai program. Ya Pak Pri, terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin masih ada yang belum jelas, ada yang ditanyakan, silakan. Mungkin Bapak Ibu guru yang ingin bertanya lagi, monggo, saya beri kesempatan. Oke, monggo guru. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertanyaan saya terkait tentang visi yang kedua tadi Pak, terampil di bidang pengetahuan dan teknologi. Pertanyaan yang akan saya sampaikan yaitu bagaimana SDN Grogol 1 meningkatkan kemampuan siswa dalam peningkatan iptek dan digitalisasi. Ya, terima kasih Bro. Pertanyaan yang cukup bagus, ya, cukup baik. SD Negeri Grogol 1 ini adalah meningkatkan kemampuan pemanfaatan iptek dan digitalisasi dengan menyediakan fasilitas pembelajaran berbasis teknologi, yaitu mengadakan pelatihan komputer dan internet serta menerapkan media digital dalam proses pembelajaran agar siswa lebih siap menghadapi perkembangan zaman. Jadi memang betul-betul disiapkan sehingga anak itu bukan cuma mereka hanya teori, tetapi bagaimana mereka mampu dan bisa memanfaatkan komputer yang ada sehingga mereka akan lebih memahami, sehingga mereka akan lebih mampu dan berprestasi. Mbak Pri, terima kasih atas penjelasan yang diberikan. Ya, sama-sama. Baiklah Bapak Ibu, saya terima kasih tadi ada pertanyaan dari Bu Rizka, dari Bulog. Mungkin dari sekian ini ada yang mungkin belum jelas, ada yang mau ditanyakan, saya beri kesempatan. Monggo kita berdiskusi sehingga visi misi ini akan benar-benar mengena dan mampu kita laksanakan di SD Grogol 1 ini dengan baik. Silakan, mungkin kalau masih ada pertanyaan. Oke, monggo Pak Toto, silakan, monggo. Terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan. Kalau tadi Bu Rizka dengan Bro sudah bertanya tentang visi, pandangan kita menjelaskan secara
jelas ini saya ingin mempertanyakan salah satu misi. Tadi Bapak sudah menyampaikan misi sekolah itu ada 8. Pastinya Bapak Kepala Sekolah beserta komite dan paguyuban serta tim yang membuat visi misi ini memiliki dasar-dasar pemikiran dalam membuat visi misi tersebut. Pasti ada tujuan atau korelasi. Yang saya tanyakan yaitu tentang misi yang ke-8 Bapak. Mengapa pembiasaan sopan santun dan tata krama sesuai budaya yang ada di daerah ini dijadikan bagian dari misi sekolah? Mungkin itu saja Bapak, terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih Pak Toto, bahwa bagaimana pembiasaan sopan santun dan tata krama itu karena sesuai dengan budaya daerah yang betul-betul penting, sehingga siswa bisa memiliki karakter yang baik. Bagaimana mereka juga mampu menghormati nilai-nilai lokal dan mampu menjaga keberagaman budaya. Hal ini juga akan membentuk kepribadian yang berakhlak mulia serta menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis dan penuh rasa hormat. Di Indonesia ini, khususnya di Jawa, tentunya sopan santun perlu kita jaga, kita terapkan kepada adik kita. Dengan sopan santun itu bagaimana anak akan senantiasa diajari untuk senantiasa menghormati, menghargai kepada siapapun. Jadi begitu Pak Toto. Oke Pak Bri, terima kasih penjelasannya. Sudah jelas? Sudah clear? Jelas ya? Ya, kalau sudah jelas, terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih atas perhatiannya, sehingga apa yang saya sampaikan tentang visi misi sekolah Negeri 1 itu, mari kita bersama-sama mampu dan bisa melaksanakan sehingga bisa terwujud SD Grogol 1 ini adalah SD yang senantiasa mengedepankan tentang prestasi dan senantiasa untuk menjaga keharmonisian tentang kehidupan yang ada di lingkungan Grogol 1. Itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.